Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi siang ini saya tujukan bagi kamu para pelajar, yaitu kunci sukses. Saya sampaikan 3 kunci sukses bagi kamu para pelajar. Apa itu? Yang pertama adalah tentukan visi atau impianmu. Apa itu visi? Visi itu adalah gambaran cita-cita atau masa depan bagi kamu para pelajar di masa yang akan datang. Jadi, sejak sekarang kamu harus sudah memiliki gambaran masa depan kamu. Apa cita-cita kamu? Kalau kamu bercita-cita misalnya menjadi seorang aktor, maka ambillah salah satu aktor yang kamu sukai, kemudian pajanglah fotonya di kamarmu dan bayangkan dirimu akan menjadi seperti dirinya. Yang punya cita-cita jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi, jadi akabri, sama. Saya ingin menyampaikan sebuah penelitian, yaitu di Harvard Business School. Penelitian ini dilakukan oleh McCormack, dan menariknya penelitian ini dilakukan selama 10 tahun, dari tahun 1979 sampai 1989. Apa yang dia lakukan? Dia menyebarkan angket kepada student Harvard Business School. Angketnya adalah sebuah pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki impian gambaran masa depan atau belum? Dan hasilnya ternyata dari siswa itu 13% itu sudah memiliki impian. Dan yang 3% itu memiliki impian, tetapi lebih spesifik karena sudah dia tuliskan. Dan sisanya yang 84% ternyata mereka belum memiliki impian. 10 tahun kemudian peneliti ini melakukan cek. Ternyata mengejutkan. 13% orang yang sudah memiliki impian hidupnya, ingin menjadi apa di masa depannya, itu ternyata memiliki 2 kali lipat penghasilan yang lebih baik daripada mereka yang sama sekali tidak punya gambaran hidupnya di masa depan. Dan lebih menarik lagi, ini yang harus kamu catat, yaitu yang 3% orang yang memiliki impian hidupnya dan dia tuliskan, ternyata memiliki penghasilan 10 kali lipat setelah 10 tahun. Nah, ini sebuah penelitian yang valid yang saya sampaikan kepada kamu, yang mungkin sangat beruntung ya, ketika kamu mengetahui hasil penelitian ini. Kamu akan jadi orang yang beruntung kalau kamu percaya, kemudian kamu praktekkan. Tuliskan rencana hidupmu, tuliskan impianmu 10 tahun yang akan datang. Insya Allah di 10 tahun yang akan datang, kamu akan memiliki 10 kali lipat penghasilan daripada teman-teman. Itu yang pertama adalah visi. Yang kedua yaitu mindset atau paradigma berpikir. Mindset ini adalah strategi bagaimana kita mengelola pikiran kita untuk menentukan langkah-langkah kita. Saya pernah bertemu seorang profesor muda ITB, yaitu Profesor Muhtasar. Beliau menyampaikan untuk membangun mindset ada 3 hal. Yang pertama adalah niat yang kuat, yang kedua adalah strategi, dan yang ketiga adalah efektivitas disiplin waktu. Niat yang kuat ini menjadi faktor penentu. Karena ketika orang memiliki keteguhan, niat yang kuat, keinginan gambaran masa depan, alasan terkuat di masa depan, dia ingin membahagiakan orang tuanya, ya. Dia ingin membangun keluarganya, ya. Dia ingin memiliki rumah sendiri, ya. Memiliki kendaraan pribadi dan seterusnya. Apalagi mungkin sebuah impian yang lebih luas, niat yang lebih luas, bisa menyantuni anak-anak yatim,
bisa mendirikan sekolah, luar biasa. Itu menjadi niat dan alasan yang kuat baginya untuk tidak berhenti mencapai cita-citanya. Itu yang pertama, mengenai mindset, mengelola pikiran. Yang kedua, yaitu strategi. Salah satu contoh, Profesor Mukhtasar ini bisa mencapai gelar S3-nya, S2 dan S3-nya itu dalam waktu yang cepat. Biasanya orang studi S2 kemudian berhenti, melanjutkan pekerjaan, kemudian baru studi S3. Tapi beliau tidak. Dia sudah awal ingin sekolah S2, lanjut S3. Dan ini menjadi niat beliau yang kuat. Dan beliau punya strategi, yaitu ketika beliau kuliah, dia sudah menentukan tesisnya, topik tesisnya. Dan setiap penugasan yang diberikan oleh dosen kepadanya, dia susun dan dia hubungkan dengan tesis yang akan dia tulis. Maka ketika tiba waktunya penyusunan tesis, dia sudah punya bahan-bahan yang lengkap dan tinggal menyusunnya dengan mudah. Nah, inilah mindset, paradigma, strategi berpikir yang dituangkan dalam kehidupannya, kehidupan studinya ya, selama mungkin sekolah S2 sekitar 2 tahun, sekolah S3-nya 2 tahun, berhasil mengambil gelar doktor dalam waktu cepat dan hasil yang memuaskan. Nah, ini strategi. Yang ketiga dalam mindset atau paradigma ini adalah efektivitas disiplin waktu. Tidak ada gunanya ya perencanaan yang bagus, tidak ada gunanya ya strategi yang bagus ketika kita tidak disiplin, tidak menghargai waktu. Orang Jepang mengapa bisa menjadi negara industri yang maju setelah dihancurkan oleh Amerika, dibom Hiroshima Nagasaki-nya, kemudian berhasil bangkit dengan cepat. Ternyata kuncinya adalah disiplin waktu. Nah, ini tantangan bagi kita orang Indonesia ya. Apakah kita orang Indonesia ini mampu berdisiplin waktu atau tidak? Atau kita banyak membuang-buang waktu? Kamu generasi muda adalah calon-calon pemimpin masa depan, buktikan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, para generasi muda, para pelajar, kunci sukses yang sangat menentukan adalah doa dan ridho orang tua. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ketika seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti?" Yang pertama, jawab Rasulullah, pada ibumu. Kemudian yang kedua, kepada siapa ya Rasulullah? Jawab beliau, kepada ibumu. Kemudian yang ketiga, kepada siapa ya Rasulullah? Jawab beliau, kepada ibumu. Dan yang keempat, kepada siapa ya Rasulullah? Jawab beliau, kepada ayahmu. Nah, ini ridho dan doa orang tua, utamanya adalah ibu. Ridhonya, doanya, usahakanlah jangan sampai engkau mengecewakan ibumu sejak sekarang. Bahagiakan, gembirakan juga ayahmu. Mintalah kepada ibumu untuk sholat tahajud, kemudian menyebut-nyebut namamu dan cita-citamu dalam sujudnya. Insya Allah akan menggetarkan langit. Insya Allah ikhtiar duniamu disempurnakan dengan ikhtiar akhirat dari kedua orang tuamu. Dan tentu saja juga kamu harus menjaga ikhtiar akhiratnya. Insya Allah menjadi sempurna, seperti sebuah kepakan sayap merpati. Usaha kamu yaitu ikhtiar dunia akhirat ini seperti kepakan sayap merpati sebelah kiri. Ridho dan doa kedua orang tua